Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Satu-satunya di Indonesia channel yang paling aktif dan responsif menanggapi request, pertanyaan, dan konsultasi daripada kamu semua secara gratis. Oke, kali ini kita berada di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Selamat bergabung buat kamu yang baru menemukan channel Zodiak Harian. Bantu saya untuk mengembangkan channel ini dengan cara subscribe dan tekan tombol loncengnya supaya tidak ketinggalan video yang selalu diposting dan diupload setiap harinya. Di hadapan kamu sudah ada 2 deck kartu tarot yang sudah saya acak sebelumnya untuk lebih mempersingkat durasi. Dan langsung saja kita awali pembacaan zodiak hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 dari kamu yang punya zodiak Capricorn terlebih dahulu. Buat kamu yang punya zodiak Capricorn, di situ ada kartu Two of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Daripada segi keuangan, di sini memang bisa dikatakan di hari Jumat ini masih menjadi hari yang penuh barokah buat kamu. Kenapa saya katakan masih menjadi hari yang penuh barokah buat kamu? Karena daripada sisi ini kondisi keuangan kamu bisa dikatakan cukup bisa stabil, setidaknya sampai dengan hari Minggu nanti. Tetapi di sini memang kamu juga harus bisa memilah-milah bagaimana cara kamu di dalam mengatur keuangan kamu. Karena apa? Karena memang di sini yang pertama yang harus kamu sadari adalah kamu punya tanggung jawab yang berat, punya tanggung jawab yang besar. Oleh karena itu keseimbangan mengatur kondisi keuangan juga harus menjadi bahan perhatian kamu. Artinya kondisi keuangan yang stabil bukan lantas kamu terlena dengan kondisi keuangan kamu, tetapi berhati-hati itu harus, tetapi juga jangan terlalu pelit untuk menggunakan uang kamu, terlebih lagi untuk kebutuhan kamu secara pribadi. Itu kalau daripada segi keuangan. Kemudian beralih ke masalah pekerjaan. Untuk masalah pekerjaan memang terkadang bekerja itu ada sesuatu hal yang menyenangkan, ada sesuatu hal yang kurang mengenakkan. Tetapi di situ sekalipun di hari Jumat ini ada sedikit hal yang kurang mengenakkan di dalam sisi pekerjaan kamu, tetapi hal itu tidak terlalu menjadikan suatu persoalan di dalam sisi pekerjaan kamu. Kemudian bergeser ke masalah hubungan asmara. Di hari Jumat ini sebenarnya kamu sedang dalam taraf untuk menyelesaikan konflik dengan pasangan. Artinya apa? Kalau pasangan kamu bisa diajak kompromi untuk sama-sama mencari jalan keluar daripada masalah yang ada, maka di sini di hari Jumat ini saya katakan kamu sedang berusaha untuk mencari titik temu atau jalan keluar daripada permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi dengan pasangan. Akan tetapi jika kondisi kamu dengan pasangan masih sama-sama keras dengan pendiriannya masing-masing, terkadang memang masalah belum bisa terselesaikan. Dan semoga saja di hari Jumat ini hari yang penuh dengan berkah, hari yang penuh dengan kesejahteraan bagi beberapa umat. Maka di sini saya berdoa semoga masalah kamu dengan pasangan bisa segera terselesaikan. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Capricorn di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Capricorn, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Aquarius. Di sini ada kartu Queen of Cup dan kemudian di sini ada kartu Ace of Pentacles. Di sini menuju kepada sebuah perbaikan daripada sisi keuangan. Tetapi juga di sini yang harus kamu pahami adalah semuanya harus berjalan. Sisi keuangan harus mandiri dan harus membaik. Kemudian sisi pekerjaan pun juga harus demikian. Karena apa? Sisi pekerjaan dengan sisi keuangan ini adalah suatu hal yang bisa dikaitkan sama. Kenapa bisa dikaitkan sama? Karena di sini kalau bisa saya katakan ketika pekerjaan atau usaha kamu dalam kondisi yang bagus, tentunya kondisi keuangan kamu juga akan mengikuti dalam kondisi yang bagus juga. Akan tetapi jika kondisi pekerjaan kamu, kondisi usaha kamu ada suatu hambatan, maka di sini kondisi keuangan kamu juga mengalami suatu hambatan. Tetapi juga yang di sini yang harus bisa kamu pahami adalah bahwa yang namanya usaha apapun, pekerjaan apapun tentunya ada sebuah kompetitor, ada pesaing dan bahkan kadang pesaing itu meniru apa yang kita miliki.
Tetapi so far nggak usah terlalu mengkhawatirkan, karena memang secara konsep rezeki itu tidak akan tertukar, tetapi rezeki itu sudah tertakar. Ini bagian kamu, ini bagian mereka, ini bagian si fulan dan sebagainya. Jadi jangan terlalu khawatir, rezeki itu tidak akan salah alamat di mana dia akan menghampiri tuannya. Kemudian untuk masalah hubungan asmara. Untuk masalah hubungan asmara di sini memang masih dalam tahap-tahapan yang kurang begitu baik lah, bisa dikatakan seperti itu. Kenapa kok bisa dikatakan kurang begitu baik? Karena di sini ketika kamu sedang fokus untuk bekerja, fokus untuk berusaha, fokus untuk membangun kemandirian secara finansial, ada saja tuntutan, tekanan, beban daripada pasangan kamu, apalagi daripada pihak keluarga pasangan kamu yang sepertinya seakan-akan membatasi ruang gerak kamu. Dan di sini memang terkadang hal ini yang masih menjadikan suatu persoalan. Sebenarnya di sini masalahnya itu simpel, tetapi di sini daripada sisi pasangan kamu selalu dibikin ribet, dan seakan-akan hal ini malah menjadikan beban yang ada di dalam diri kamu. Dan di sini saya katakan memang kalau bisa kamu tanggalkan terlebih dahulu urusan-urusan masalah yang ada di dalam urusan asmara kamu untuk lebih mementingkan urusan pekerjaan ataupun urusan usaha kamu yang kaitannya membangun sisi kemandirian secara finansial. Tetapi di sini memang terkadang jiwa-jiwa perbucinan kamu ini terlalu meningkat, dan di sini memang masih belum terlalu bisa untuk melakukan hal itu. Tetapi ya selama kamu bisa mengatur, itu tidak terlalu menjadikan suatu bahan permasalahan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aquarius di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Pisces, di sini ada kartu The Justice dan di sini ada kartu The Chariot. Artinya apa? Artinya di sini kamu itu butuh keadilan. Butuh keadilan terhadap masalah yang selama ini sedang kamu hadapi. Dan ternyata memang di sini kamu belum bisa mendapatkan suatu keadilan daripada permasalahan yang kamu hadapi. Karena apa? Karena di sini sepertinya banyak sekali pihak-pihak yang seakan-akan dalam tanda kutip menyalahkan kamu atas terjadinya masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Dan di sini terkadang ditambah lagi ketika ini terjadi, sifat kamu yang sering mengalah itu loh, yang malah menambah berat masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Kamu butuh keadilan. Kamu butuh masalah selesai. Tetapi kalau kamu masih terus-menerus mengalah, ya masalah itu akan terus ada. Karena apa? Seakan-akan kamu akan dimanfaatkan oleh masalah. Kalau kamu terus-terusan mengalah seperti itu, maka dari itu bisa saya katakan kamu jangan terlalu mengalah dengan keadaan, jangan terlalu mengalah dengan masalah yang saat ini ada. Karena apa? Kalau kamu mengalah, aku nggak apa-apa kok, aku jalanin aja masalah ini dengan ikhlas, aku jalanin masalah ini dengan tabah, aku jalani masalah ini dengan kuat. Ya itu nggak akan selesai-selesai. Karena apa? Karena kamu terlalu lemah terhadap masalah yang saat ini sedang kamu hadapi. Nah, maka dari itu di sini terkadang kamu juga perlu yang namanya sebuah ketegasan. Supaya apa? Supaya kamu tidak dipermainkan oleh masalah. Nah, ini yang seharusnya bisa kamu lakukan. Memang di bulan September ini saya katakan ada masalah yang selesai. Tetapi memang nggak semua masalah itu selesai di waktu yang sama. Masalah ini selesainya sekarang, masalah ini mungkin besok, masalah ini mungkin bulan depan. Karena apa? Karena pressure masalah kamu ini cukup berat. Maka dari itu usahakan kamu yang pertama jangan selalu mengalah oleh masalah. Kemudian yang kedua, cari yang namanya keadilan terhadap permasalahan yang saat ini sedang berada di hadapan. Itu yang paling penting. Kemudian bicara soal kondisi pekerjaan, soal kondisi keuangan, di sini memang bisa dikatakan sisi kerja keras kamu sangat luar biasa sekali. Daripada sisi keuangan bisa dikatakan cukup stabil, cukup oke, cukup aman, bisa dikatakan seperti itu. Kemudian daripada sisi pekerjaan juga di sini sepertinya kamu bekerja keras sekali untuk bisa mendapatkan pundi-pundi rupiah supaya kamu tidak terlalu jatuh-jatuh banget. Dan kemudian untuk sisi hubungan asmara memang terkadang menjadikan beban tersendiri daripada kehidupan kamu. Kamu sudah beban dengan masalah yang kamu hadapi, ditambah lagi pasangan kamu yang sepertinya sedikit menambah beban
yang ada di dalam kehidupan kamu. Tetapi ingat, beban yang saat ini sedang kamu jalankan bisa jadi menjadi sebuah hikmah dan pertolongan. Ibarat kata sebuah truk gitu ya, truk yang mau masuk ke jurang, tetapi karena ada beban di bawahnya, di belakangnya, malah justru menyelamatkan dia daripada jatuh ke jurang. Dan semoga saja beban yang saat ini sedang kamu hadapi adalah bentuk kasih sayang Tuhan untuk bisa menyelamatkan kamu dari kehancuran. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Pisces di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya buat kamu yang punya zodiak Aries, di sini ada kartu Nine of Cups dan kemudian di sini ada kartu Ten of Pentacles. Oke, daripada segi keuangan bisa dikatakan di hari Jumat ini ingat harus bersedekah. Karena apa? Hari Jumat adalah hari yang baik untuk kamu bersedekah untuk meningkatkan eskalasi penambahan daripada sisi rezeki kamu. Karena keajaiban sedekah tentunya ada banyak sekali manfaatnya buat kamu sendiri. Kemudian juga bisa dipahami kondisi keuangan kamu sebanding lurus dengan kondisi pekerjaan kamu. Bisa dikatakan hampir sama dengan Aquarius, tetapi di sini kamu lebih baik daripada Aquarius. Karena apa? Karena kamu lebih minim tanggung jawab, lebih minim pengeluaran daripada zodiak Aquarius. Di sini daripada segi keuangan, oke, bisa dikatakan stabil. Daripada sisi pekerjaan, di sini memang kamu bisa bersantai di hari Jumat ini. Karena apa? Karena semua tanggung jawab daripada sisi pekerjaan bisa kamu selesaikan dengan sangat sempurna di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 ini. Tetapi ingat, ini ada asu. Ada hewan asu, ada asu di sini atau anjingnya. Di sini kamu harus berhati-hati. Karena apa? Karena di sini sepertinya anjing ini untuk menjadi pengingat buat kamu. Ketika pekerjaan oke, bisa diselesaikan, keuangan juga cukup stabil, tetapi juga harus waspada. Harus waspada untuk menjaga semua hal yang harmonis di dalam diri kamu. Karena apa? Anjing itu bisa dikatakan penjaga. Maka kamu harus bisa menjaga diri kamu. Nah, di sini kamu harus menjaga dari hal apa? Dari orang-orang yang sepertinya akan berbuat zolim, akan berbuat jahat terhadap kamu, terutama di dalam lingkungan pekerjaan kamu. Di sini sepertinya juga ada beberapa orang yang tidak terlalu sreg, yang tidak terlalu suka dengan diri kamu. Maka dari itu kamu juga harus bisa mengilhami, walaupun kamu ini kambing dengan tanduknya, tetapi di sini ada anjing. Kamu juga harus lebih waspada, sewaspada seakan-akan dalam tanda kutip seperti anjing yang menjaga tuannya. Dan di sini kamu juga harus punya tingkat kewaspadaan. Kemudian daripada sisi hubungan asmara. Sisi hubungan asmara kalau kamu sudah menikah bisa dikatakan di hari Jumat ini cukup harmonis, cukup aman, bisa dikatakan seperti itu. Tetapi jika kamu belum menikah, di sini hati-hati dengan sifat pasangan kamu yang sepertinya tidak terlalu kamu sukai. Dan di sini memang terkadang daripada sisi pasangan kamu selalu mencari celah untuk berbuat masalah terhadap diri kamu. Dan ini yang harus kamu waspadai. Oke, terutama di hari Jumat ini adalah suatu gambaran buat kamu yang punya zodiak Aries. Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Aries. Dan selanjutnya setelah zodiak Aries, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Taurus. Di sini ada kartu Nine of Wands dan kemudian di sini ada kartu Seven of Wands. Di sini artinya apa buat kamu yang punya zodiak Taurus? Di sini kalau bisa saya katakan memang segala sesuatunya harus kamu lakukan dengan sendiri. Di sini Nine of Wands orang sendiri bawa tongkat. Di sini juga ada Seven of Wands orang sendiri juga nyabut tongkat. Artinya apa? Artinya untuk kesekian kalinya di dalam kehidupan kamu, di dalam aspek apapun, kamu harus berjuang sendirian. Yang pertama, di dalam urusan pekerjaan, walaupun ada beberapa teman kerja kamu, tetapi di sini kan kamu lebih nyaman untuk bekerja melakukan sendiri. Karena apa? Terkadang kalau kamu bekerja secara teamwork, itu justru malah terhambat. Karena apa? Karena teman kamu tidak bisa mengimbangi kecerdasan kamu di dalam bekerja. Dan itu yang pertama. Dan terkadang ini yang menyebabkan rasa iri daripada teman-teman kamu. Kamu kok bisa lebih baik daripada mereka? Dan ternyata di sini memang terkadang kamu lebih nyaman untuk bekerja secara sendiri daripada bekerja secara tim. Terutama di hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 ini. Kemudian yang kedua, ketika kamu ada masalah, ketika kamu ada luka secara perasaan, secara pikiran dan sebagainya, di sini kamu lebih memilih untuk berjuang memulihkan luka tersebut sendiri.
Ya walaupun capek, tetapi setidaknya dengan kamu memulihkan luka kamu sendiri juga harus tetap dijalani. Kamu lebih memilih menyelesaikan sendiri daripada melibatkan banyak orang. Bahkan terkadang kamu walaupun kamu punya pasangan, tetapi di sini kamu lebih memilih untuk menyembuhkannya sendiri. Karena apa? Kamu tidak ingin membebankan orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Walaupun memang terkadang ini cukup memberatkan buat kamu, tetapi kamu sangat ikhlas untuk menjalankan ini semua. Walaupun ada rasa sakit yang tak tertahan, tetapi di sini kamu mencoba untuk bertahan. Walaupun kamu harus mencoba untuk menyelesaikannya sendirian. Kemudian bicara soal keuangan. Soal keuangan pun juga demikian. Kamu mencari uang sendiri untuk memenuhi kebutuhan kamu sendiri, tetapi ada tanggung jawab untuk keluarga, tanggung jawab untuk pasangan, tanggung jawab untuk anak, istri, dan suami kalau kamu yang sudah menikah. Dan di sini untuk masalah keuangan, di sini memang harus kamu perjuangkan sendiri untuk memenuhi berbagai aspek yang menjadi tanggung jawab ataupun yang menjadi kebutuhan yang ada di dalam diri kamu. Untuk soal asmara bagaimana? Untuk soal asmara adalah penggabungan daripada yang saya katakan tadi. Semuanya kamu lakukan sendiri. Untuk hubungan asmara pun sebenarnya di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 ini untuk hubungan asmara pun juga kamu seakan-akan merasa sendiri. Karena apa? Karena di sini memang quality time dengan pasangan agak sedikit mengendur. Jadi seakan-akan kamu itu punya pasangan tetapi rasanya sendirian. Tetapi ini komunikasi saja. Hanya masalah komunikasi yang perlu ditingkatkan daripada sisi hubungan asmara kamu dengan pasangan kamu. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Taurus di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah Taurus saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Gemini. Di sini ada kartu Wheel of the Fortune, oke, kartu yang bagus. Dan di sini ada kartu Eight of Wands. Artinya apa buat kamu yang punya zodiak Gemini? Oke, kita bahas hal yang baik terlebih dahulu. Daripada kondisi keuangan, ada kartu Wheel of the Fortune. Hampir sama dengan Aquarius, tetapi di sini kamu lebih mendapatkan sisi yang positifnya. Sisi yang positifnya adalah di sini kondisi keuangan kamu sedang berada di dalam progres yang cukup bagus. Artinya apa? Artinya daripada sisi penghasilan, daripada sisi pemasukan, di sini bisa kamu andalkan. Bisa kamu andalkan untuk memenuhi berbagai kebutuhan yang menjadi kebutuhan hidup kamu maupun kehidupan bersama keluarga buat kamu yang sudah menikah tentunya. Dan apabila kamu yang masih sendiri, di sini daripada sisi penghasilan juga bisa dikatakan untuk bisa investasi untuk tabungan masa depan kamu. Jadi di sini daripada kondisi keuangan mungkin 81% zodiak Gemini sedang berada di dalam kondisi keuangan yang cukup bagus. Kemudian untuk masalah pekerjaan. Masalah pekerjaan terkadang memang ada banyak sekali risiko yang harus ditanggung daripada pekerjaan, seperti meninggalkan keluarga karena pekerjaan, kemudian juga terkadang waktu yang dikejar-kejar oleh deadline di dalam pekerjaan kamu sehingga mengorbankan waktu kamu untuk hal yang lainnya. Di sini memang menjadi suatu risiko yang menjadi pekerjaan kamu. Terus yang belum punya pekerjaan gimana? Kalau kamu belum punya pekerjaan, pilihannya cuma dua. Kamu mau tetap mencari atau mau berusaha sendiri. Nah, jangan berdiam diri. Kalau kamu berdiam diri, ya kamu nggak akan maju-maju. Nah, oke, lanjut lagi ke masalah pekerjaan ini. Terkadang di sini masalah pekerjaan, masalah usaha, sesulit apapun risiko dan konsekuensinya itu harus tetap kamu jalani. Tetapi harus ingat, ketika ada suatu hal yang kurang baik buat kamu, jangan terlalu dipaksa. Jangan terlalu dipaksa. Karena apa? Karena ketika itu menjadikan suatu rasa kecewa, maka kamu sendiri yang menyebabkan kekecewaan itu. Maka ketika kamu kurang begitu yakin, kamu tahan dulu. Ketika ada sesuatu hal yang mengecewakan, maka jangan paksa diri kamu untuk menemui rasa kekecewaan kembali. Kamu tahu kapan saatnya maju, kapan saatnya berhenti, dan kapan saatnya mundur. Jadi kamu harus bisa lebih cerdas terhadap hal ini, terutama daripada sisi keuangan maupun daripada sisi pekerjaan kamu. Bergeser untuk masalah hubungan asmara. Terkadang masalah hubungan asmara masih 70% zodiak Gemini dalam kondisi yang konflik dengan pasangan. Bahkan kemarin ada yang curhat, aku zodiak Gemini kok bener banget kak kondisinya seperti ini. Aku sama pasangan bahkan sudah hancur, lebur, berkeping-keping seperti serpihan hati lagunya Utopia. Nah, ini memang kondisinya Gemini 70% sedang dalam kondisi yang gaswat. Dalam kondisi hubungan asmara. Karena apa?
Hubungan asmara kalau sudah kamu berjuang mati-matian untuk mempertahankan, tetapi daripada pasangan kamu tidak mempedulikan, maka kalau belum menikah lepaskan daripada menjadi beban. Tetapi kalau sudah menikah harus dikomunikasikan. Itu kuncinya. Kemudian ada juga 30% zodiak Gemini yang kondisi hubungan asmaranya adem ayem. Karena apa? Keuangan terjamin, pekerjaan oke, terselesaikan semua, komunikasi lancar. Dan di sini memang semoga saja ketika kamu saat ini yang ada konflik dengan pasangan, semoga bisa terselesaikan. Terutama di hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Gemini. Dan selanjutnya setelah zodiak Gemini saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Cancer. Di sini ada kartu Three of Pentacles dan kemudian di sini ada kartu The Fool. Oke. Di sini ada sisi positifnya tetapi juga ada sisi yang dimana kamu harus waspada. Oke, yang pertama. Yang pertama daripada kondisi keuangan di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 ini, daripada kondisi keuangan bisa dikatakan cukup lancar. Karena apa? Pemasukan dari Krusty Krab, dalam tanda kutip, Krusty Krab adalah suatu perusahaan restoran yang dimiliki oleh Tuan Krab di dalam kartun SpongeBob. Tetapi di sini kamu anggap saja Krusty Krab adalah tempat kerja kamu, adalah tempat usaha kamu. Di sini memang kondisi keuangan kamu dalam kondisi yang cukup baik, dalam kondisi yang cukup lancar. Tetapi harus berhati-hati, di sini ada kartu The Fool. Jangan terlalu ceroboh dengan kondisi keuangan kamu. Kalau kamu tidak ingin jatuh daripada kondisi keuangan kamu, maka kamu tidak boleh melakukan suatu kecerobohan, terutama yang kaitannya dengan cuan, atau kaitannya dengan money, atau kaitannya dengan duit, atau kaitannya dengan uang. Ini harus bisa menjadikan suatu hal yang kamu perhatikan. Jangan terlalu boros untuk membelanjakan uang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk urusan usaha, untuk urusan pekerjaan, di sini memang bisa dikatakan cukup lancar. Tetapi juga harus bisa ada beberapa hal yang kamu pertimbangkan daripada sisi pekerjaan ataupun daripada sisi usaha kamu. Kenapa bisa saya katakan ada beberapa hal yang harus kamu pertimbangkan? Karena apa? Ketika kamu bekerja, ketika kamu melakukan suatu usaha, kamu juga harus bisa mempunyai target. Nah, target daripada pekerjaan kamu, target daripada usaha kamu, itu juga harus disesuaikan dengan kemampuan kamu. Nah, terkadang di sini kamu itu sering sekali punya harapan yang tinggi yang melampaui kemampuan kamu. Dan ketika ada hal yang melampaui kemampuan kamu, maka ketika itu tidak terwujud, maka kamu harus punya hati yang lapang untuk menerima dan ikhlas untuk menghadapi suatu kenyataan. Itu yang paling penting untuk sisi usaha maupun daripada sisi pekerjaan. Kemudian masalah terakhir, masalah hubungan asmara. Masalah hubungan asmara, hati-hati di hari Jumat ini sepertinya akan ada beberapa kerikil-kerikil masalah kecil yang kamu hadapi dengan pasangan. Dan hati-hati, kadang kerikil-kerikil kecil itu menjadi suatu kecerobohan yang bisa saja mengakibatkan, ribet banget ngomong mengakibatkan, yang bisa mengakibatkan, yang melibatkan antara kamu dengan pasangan terjebak dalam suatu kesalahpahaman. Jadi ketika ada masalah kecil, usahakan langsung segera singkirkan. Jangan terlalu lama untuk ditunda-tunda menyelesaikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Cancer di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Cancer saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Leo. Di sini ada kartu Ten of Cup dan kemudian di sini ada kartu Queen of Swords. Artinya apa? Di sini memang cukup bagus di hari Jumat ini. Tumben ya, bisa dikatakan cukup bagus karena apa? Seperti biasa di malam Jumat atau di hari Jumat, Leo ini sepertinya suka kekurangan sesajen, kekurangan menyan, kekurangan dupa, kekurangan melati, kekurangan bunga kantil, kekurangan bunga mawar, dan juga kekurangan air untuk menyirami kemenyan itu supaya seperti itu. Tetapi di sini di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 sepertinya bisa dikatakan 79% Leo berada di dalam kondisi yang cukup bagus. Artinya apa? Daripada sisi pekerjaan di sini di hari Jumat ini Leo bisa menyelesaikan tuntas semua pekerjaan tanpa sisa.
Dan di sini yang menyebabkan kebahagiaan secara pikiran adalah ketika Leo bisa menyelesaikan semua pekerjaan itu dengan tuntas. Karena apa? Ketika pekerjaan ataupun usaha bisa diselesaikan dengan tuntas, tentunya hal ini bisa mengurangi daripada sisi pikiran dan perasaan. Agak merasa lega begitu di dalam sisi pekerjaan ataupun di dalam sisi usaha. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, daripada sisi kondisi keuangan juga di sini sebanding lurus dengan pekerjaan kamu. Karena kamu bisa menyelesaikan pekerjaan kamu dengan tuntas, tentunya daripada sisi pemasukan, daripada sisi kondisi keuangan kamu, di sini juga bisa saya katakan dalam kondisi yang baik, dalam kondisi yang oke. Dan di sini memang daripada sisi keuangan kamu di hari Jumat ini cukup berada di dalam kondisi yang cukup aman. Tetapi ingat, ini hari Jumat. Kalau kamu berniat, maka sedekahkanlah berapapun yang kamu ikhlas untuk bisa memperlancar daripada sisi rezeki kamu. Dan yang terakhir untuk masalah hubungan asmara dengan pasangan, di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020, memang di sini antara kamu dengan pasangan tidak terlalu ada suatu konflik. Dan di sini memang di hari Jumat ini kamu akan lebih tenang lagi. Karena apa? Karena kamu sepertinya secara sesajen atau secara jajanan pasar, di sini kamu bisa dikatakan cukup terpenuhi. Sehingga untuk sisi emosi di hari Jumat ini tumben bisa kamu kendalikan. Oke? Semangat terus buat kamu yang punya zodiak Leo di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian selanjutnya setelah zodiak Leo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Virgo. Di sini ada kartu Seven of Wands. Dan kemudian di sini ada kartu Ace of Wands. Oke, di sini sepertinya polanya hampir sama dengan zodiak Taurus ya, tetapi di sini kamu lebih terfokus untuk berusaha sendiri daripada sisi pekerjaan maupun daripada sisi hubungan asmara kamu. Kenapa saya katakan dalam sisi hubungan asmara kamu? Oke, kita bahas asmara terlebih dahulu. Daripada sisi hubungan asmara, di sini memang kamu agak cenderung merasa terkekang dan tertekan di dalam sisi hubungan asmara kamu. Kenapa bisa saya katakan terkekang dan tertekan? Karena di sini kamu melakukan segala bentuk usaha, segala bentuk upaya di dalam sisi hubungan asmara kamu untuk menjaga keharmonisasian di dalam hubungan asmara kamu itu sendirian. Atau bisa dikatakan cinta kamu itu seakan-akan bertepuk sebelah tangan begitu. Karena apa? Di sini yang berusaha keras adalah diri kamu. Sedangkan daripada sisi pasangan kamu seakan-akan dia juga tidak terlalu peduli dengan apa yang saat ini sedang kamu perjuangkan. Itu buat yang belum menikah loh ya. Seperti itu. Dan di sini memang terkadang kamu harus bisa tahu diri. Ketika apa yang sudah kamu perjuangkan tidak mendapatkan penghargaan, maka terkadang di sini kamu juga harus berpikir bijaksana terhadap suatu keadaan. Dan di sini walaupun kamu saat ini dalam tanda kutip masih berusaha untuk mengupayakan, tetapi kamu juga harus punya cara, punya pemikiran agar kamu tidak dibodohi dalam tanda kutip oleh keadaan. Kemudian untuk yang sudah menikah di sini di hari Jumat ini memang di sini sedang berusaha untuk melepaskan masalah-masalah yang saat ini ada antara kamu dengan pasangan. Karena apa? Di sini walaupun Virgo sudah menikah, tetapi di hari Jumat ini terkadang masih ada beberapa hal yang kurang terbuka dengan pasangan, dan ini hati-hati bisa menjadikan suatu bumerang permasalahan. Untuk masalah pekerjaan, bergeser untuk masalah pekerjaan, di sini memang kamu harus berusaha keras untuk menyelesaikan segala bentuk pekerjaan kamu itu sendirian. Dan di sini walaupun kamu sendirian tetapi ada beban. Bebannya apa? Kamu dikejar oleh waktu, dikejar oleh hal-hal yang menekan kamu untuk segera menyelesaikan pekerjaan kamu. Dan di sini ketika kamu diuber-uber oleh waktu, kamu harus berhati-hati. Karena apa? Manajemen rasa stres itu juga harus dilakukan. Kamu sedang berusaha keras menyelesaikan pekerjaan kamu, berusaha keras untuk menyelesaikan berbagai permasalahan kamu. Tetapi kalau ada sesuatu yang menekan, maka hati-hati, tingkat stres kamu bisa meningkat. Dan ini harus kamu jadikan suatu kewaspadaan. Kemudian terakhir untuk masalah keuangan, di sini ada kartu Ace of Wands yang artinya apa? Sisi keuangan kamu ini masih terikat
Kamu masih belum bisa merdeka secara keuangan. Karena apa? Ketika kamu dapat uang masuk, uang itu digunakan untuk kebutuhan-kebutuhan yang lainnya. Sehingga kamu untuk bisa menabung, untuk bisa menyimpan uang, ini masih cenderung terikat, masih cenderung terhambat. Dan di sini terkadang ini yang masih menjadikan suatu gelombang permasalahan yang ada di dalam kehidupan kamu, khususnya di hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020 ini. Oke? Pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Virgo. Walaupun kamu sendirian, kamu pasti bisa. Selanjutnya setelah zodiak Virgo, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Libra. Di sini ada kartu The Death. Waduh, pahit. Dan di sini ada kartu The World. Oke. Di sini dunia kamu terkekang di dalam permasalahan kamu. Kenapa bisa saya katakan dunia kamu terkekang di dalam permasalahan kamu? Karena di sini memang kehidupan kamu ini seakan-akan bisa dikatakan dikendalikan oleh masalah gitu loh. Jadi bukan kamu yang mengendalikan kehidupan kamu, tetapi masalah yang mengendalikan kehidupan kamu. Ini yang menjadi permasalahan. Ini yang menjadi soal. Mau sampai kapan gitu loh, mau sampai kapan? Kamu mungkin bertanya-tanya, ini sampai kapan akan berakhir masalah, kok masalah terus yang ada. Ini sudah bisa diselesaikan, masalah yang lainnya muncul. Masalah ini bisa diselesaikan, masalah yang lainnya muncul bareng-bareng. Mbok ya satu persatu gitu loh. Masalah ini sepertinya yang kamu hadapi itu seperti hujan. Datangnya bersamaan, beres gitu. Kalau hujannya datangnya satu tetes ya tentunya akan cepat kering. Begitu juga dengan masalahmu. Karena masalah kamu itu datangnya nggak satu tetes, tetapi bebarengan. Nah ini yang menyebabkan kamu dalam kondisi yang seperti ini. Daripada sisi usaha terdampak, ada masalah si kampret ini datang, seluruh Indonesia terdampak. Kemudian juga masalah keuangan terdampak juga. Di tengah kondisi seperti ini, kondisi keuangan harus betul-betul diatur sedemikian rupa. Masalah asmara apalagi, menambah beban pikiran, semakin rumit ditambah rumit lagi. Dan seakan-akan memang di sini saya katakan fase kamu adalah fase untuk menerima masalah. Dan nanti setelah fase menerima masalah, kamu akan masuk kepada fase penyelesaian masalah. Dan fase penyelesaian masalah itu kapan? Ketika memasuki bulan ulang tahun kamu. Dan semoga saja di bulan ulang tahun kamu nanti, kamu bisa segera menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada. Ketika ada kegagalan bagaimana di dalam menyelesaikan masalah? Coba lagi dengan cara yang lainnya. Pokoknya intinya kamu jangan menyerah. Dulu kamu pernah mengalami situasi yang hampir serupa dengan ini. Dan tentunya kamu lebih paham bagaimana caranya untuk menyelesaikan ini. Karena apa? Dulu pernah kamu mengalami hal ini sebenarnya. Nah, di sini memang terkadang kamu membutuhkan waktu istirahat, membutuhkan waktu jeda. Karena apa? Karena di tengah masalah yang rumit seperti saat ini, kamu perlu yang namanya istirahat. Perlu yang namanya mengistirahatkan secara mental, mengistirahatkan secara pikiran, kemudian nanti kamu lanjutkan lagi untuk menyelesaikan permasalahan yang saat ini sedang kamu hadapi. Masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah asmara, saya jadikan satu di sini supaya apa? Supaya kamu bisa lebih terstruktur lagi di dalam memahami. Oke, pokoknya tetap semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Libra. Kamu pasti bisa menyelesaikan semua permasalahan yang ada. Oke, selanjutnya setelah zodiak Libra, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Scorpio. Banyak sekali teman-teman dari Malaysia. Halo Malaysia, terima kasih banyak sudah menyimak video kami. Semoga sehat dan panjang umur, murah rezeki dan sebagainya. Oke, Scorpio banyak sekali ya yang di negara Malaysia. Banyak sekali yang punya zodiak Scorpio. Saya juga cukup heran di antara 12 zodiak kok yang di luar negeri banyak sekali yang punya zodiak Scorpio. Oke, di sini ada kartu The Star dan ada kartu King of Wands. Ini artinya apa? The Star artinya apa? Kamu harus menyirami kekeringan yang ada di dalam hati kamu. Artinya apa? Daripada sisi perasaan di hari Jumat ini agak kurang begitu bagus. Artinya memang di sini ada permasalahan yang sebenarnya masalah ini cukup ringan. Masalah ini nggak terlalu teruk untuk berada di dalam sisi kamu. Tetapi di sini kamu harus bisa menyirami kekeringan yang ada di dalam hati kamu. Hati kamu itu harus tetap dijaga kelembapannya. Supaya apa? Supaya kamu bisa berpikir jernih, bisa berpikir dua arah, bisa berpikir dengan pertimbangan-pertimbangan terlebih dahulu sebelum mengambil keputusan. Artinya apa? Artinya daripada secara pemikiran
di sini kamu juga harus punya suatu hal yang bisa menyejukkan hati kamu. Supaya apa? Ketika nanti kamu mengambil sebuah keputusan, itu adalah keputusan yang cukup bijaksana yang ada di dalam kehidupan kamu. Nah, keputusan ini nantinya akan berpengaruh untuk masalah pekerjaan kamu, berpengaruh untuk masalah keuangan kamu, dan berpengaruh untuk masalah hubungan asmara kamu. Dan di sini ketika kamu bisa untuk menyirami dan menyejukkan perasaan dan pikiran kamu, tentunya daripada segi pekerjaan kamu akan bisa menyelesaikan semua pekerjaan kamu dengan sangat baik. Kemudian yang kedua, kondisi keuangan juga akan lancar seperti biasanya ketika kamu bisa menyejukkan pikiran, menyejukkan hati kamu dengan berbagai keputusan yang penuh dengan pertimbangan. Dan di hari Jumat ini kamu sepertinya cukup bisa untuk menstabilkan daripada kondisi keuangan kamu. Kemudian dengan kamu menyejukkan hati kamu, tentunya hubungan asmara kamu ketika ada sesuatu yang emosi, sesuatu yang meninggi, tentunya bisa segera di cooling down untuk bisa diselesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan asmara kamu. Dan di hari Jumat ini, hari yang penuh dengan barokah, hari yang penuh dengan berkat dan rahmat, di sini sepertinya kamu bisa melakukan itu semua. Oke, semangat dan sukses selalu buat kamu yang punya zodiak Scorpio di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Kemudian setelah zodiak Scorpio, saya bacakan buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Di sini ada kartu Ace of Cup dan kemudian di sini ada kartu Five of Pentacles. Oke, hati-hati. Di sini ada elemen air dan di sini ada kekeringan. Di sini artinya apa? Artinya di sini kamu harus bisa menyirami kondisi keuangan kamu. Karena apa? Karena kondisi keuangan kamu saat ini sedang berada dalam kondisi yang hampir limit, hampir terbatas. Maka dari itu di sini kamu juga harus bisa menyirami daripada kondisi keuangan kamu supaya bisa tumbuh lagi untuk kamu petik uangnya untuk bisa kamu gunakan untuk kebutuhan kamu. Di sini analoginya apa? Artinya apa? Artinya di sini kondisi keuangan kamu ini hampir terbatas. Nah, ketika kondisi keuangan kamu ini hampir terbatas, apakah daripada sisi pekerjaan kamu bisa menopang kondisi keuangan kamu? Sepertinya tidak. Maka dari itu di satu sisi kamu bekerja, di satu sisi kamu juga harus punya usaha yang lainnya. Supaya apa? Supaya bisa menopang kondisi ekonomi kamu. Karena apa? Kalau kamu hanya mengandalkan satu sisi saja, di sini sepertinya tidak bisa menopang kondisi kamu. Makanya kekeringan di dalam kondisi finansial ini hati-hati bisa saja terjadi. Maka dari itu di sini yang pertama yang harus menjadikan prioritas utama di minggu kedua ini adalah harus bisa memperbaiki kondisi keuangan kamu terlebih dahulu. Kondisi keuangan harus diprioritaskan. Kondisi keuangan harus dijadikan suatu preferensi utama untuk bisa kamu antisipasi. Nah, ketika kondisi keuangan sudah, baru di urutan yang kedua adalah daripada sisi pekerjaan dan sisi usaha kamu. Bagaimana usaha kamu, bagaimana pekerjaan kamu supaya bisa menopang daripada kondisi keuangan kamu yang hampir limit ini. Ini tinggal diselentik ini sudah jatuh. Maka dari itu kamu harus bisa mengantisipasi hal ini supaya tidak ada kegersangan di dalam kondisi keuangan kamu. Kemudian yang terakhir untuk masalah hubungan asmara, kamu kesampingkan terlebih dahulu deh. Gak usah terlalu mikir berlebihan, gak usah terlalu mikir ribet di dalam urusan hubungan asmara kamu. Fokus kamu adalah bagaimana kondisi keuangan kamu ini jangan sampai limit. Maka ini yang harus bisa betul-betul kamu perjuangkan. Itu yang paling penting, terutama di hari ini, hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Oke, semangat terus buat kamu yang punya zodiak Sagittarius. Selesai sudah, ke-12 zodiak sudah saya bacakan, dan ini adalah ramalan zodiak di hari Jumat tanggal 11 September tahun 2020. Memang di sini ada beberapa hal yang baik, ada beberapa hal yang kurang baik. Ketika ada hal baik, semoga bisa dijadikan suatu referensi dan motivasi, dan ketika ada hal yang kurang baik, bisa dijadikan suatu kehati-hatian buat diri kamu. Oke, sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Buat yang mau tanya, silahkan tulis di komentar, pasti secara real time saya akan menjawab komentar kamu semua. Dan yang sudah kirim pesan di Facebook fanspage Zodiak Harian dan di Instagram @ramalan_zodiak_harian, sabar, nanti pasti akan saya balas karena 2 hari terakhir ini banyak sekali yang chat di WhatsApp.
saya sedang memprioritaskan yang sudah punya nomor WhatsApp saya untuk bisa saya jawab terlebih dahulu, kemudian Instagram, dan yang terakhir Facebook. Jadi sabar saja, pasti akan saya jawab pertanyaan daripada kamu semua. Dan bicara soal kemarin ada yang komplain, kami tidak menjual produk-produk apapun, baik itu kemenyan, dupa, dan segala macam. Karena kemarin ada di lapak sebelah, tetapi komplainnya ke kita sudah membeli, tetapi tidak ada dampaknya, dan kemudian maki-maki kita. Dan ingat, kami tidak menjual produk apapun. Jadi diingat ya, zodiak harian tidak menjual produk apapun. Kita konsultasi gratis setiap bulan 2 kali. Pertanyaan silahkan ditanyakan, dan buat yang sudah bertanya tolong kasih kesempatan yang lainnya. Karena apa? Yang bertanya bukan cuma kamu saja, tetapi ada banyak sekali yang bertanya yang juga perlu jawaban daripada kami semua. Oke, sekali lagi saya mohon maaf bila ada kesalahan. Sampai ketemu di video yang berikutnya. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangasuti, rahayu rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.